Dan ketika tubuh kita sedang sakit, manisnya madu terasa hambar. Begitu pula ketika hati kita sedang sakit, kita tidak bisa merasakan manisnya iman. Meskipun masih ada iman di hati kita, tapi kalau hati kita sedang sakit, kita tidak bisa merasakan manisnya iman. Terlebih lagi orang yang sudah tidak. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa itu manisnya iman? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dinukil juga oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, menjelaskan halawatul iman, manisnya iman itu mencakup 3 hal. Kalau kita memilikinya, itu adalah pertanda kita telah merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah istildzadzut ta'at, merasa lezat dalam ketaatan. Artinya, apabila kita beribadah, kita merasa nikmat. Ibadah bagi orang yang merasakan manisnya iman bukan lagi suatu beban, bukan hal yang memberatkannya, tapi justru dia nikmati. Makanya kita jangan heran kalau kita baca sejarah para ulama salaf dahulu. Mereka banyak membaca Al-Quran, banyak sholat tahajud, banyak puasa sunnah, dan berbagai macam ibadah yang lainnya, karena bagi mereka itu suatu kenikmatan. Dan sebaliknya jemaah sekalian, orang seperti ini tatkala dia terjerumus dosa, dia merasa sesak, tidak nyaman, tidak enak hidupnya, sehingga dia ingin segera meninggalkan dosa itu supaya dia kembali merasakan lezatnya ketaatan. Namun ada orang yang ketika dia berbuat dosa, malah dia nikmati dosa itu, bahkan dia bangga dengan dosanya. Dan yang paling parah, orang yang berbuat dosa terang-terangan dan mengajak-ngajak orang lain melakukan dosa itu. Kalau ada satu orang mengikuti dosanya, maka dia ikut menanggung dosa orang tersebut. Bagaimana kalau yang mengikutinya 10 orang, 100 orang? Bagaimana lagi kalau diupload ke medsos, kemudian menjadi viral dan diikuti oleh banyak orang? Nabi SAW mengingatkan, man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dhalika min athamihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, mencontohkan satu keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Yang kedua, tercakup dalam makna manisnya iman adalah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa tahammulul masyaq fid din, mampu menanggung beban-beban berat dalam mengamalkan agama. Itu pertanda seseorang telah merasakan manisnya iman, meskipun berat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kemampuan untuk bisa bersabar. Karena yang namanya ujian
dalam mengamalkan agama itu adalah sunnatullah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman, padahal mereka belum diuji? Maka adanya ujian dalam keimanan itu sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah. Meskipun jamaah sekalian, ujian yang menimpa kita itu hanyalah sesuai dengan kadar keimanan kita. Sehingga Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Yang paling keras mendapatkan ujian adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, lalu yang semisal dengan mereka, artinya mengikuti kadar keimanan. Akan tetapi orang yang ketika mendapatkan ujian di jalan Allah, lalu dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, itu adalah pertanda dia belum merasakan manisnya iman. Dan bahkan bisa jadi dia seorang munafik, atau minimalnya dia lemah iman. Sebagaimana Allah ingatkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fin nas ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami sudah beriman kepada Allah, namun tatkala dia disakiti di jalan Allah, dia jadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah. Maksudnya, demi selamat dari azab Allah, demi selamat dari gangguan manusia, dia pun meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berbicara tentang sifat orang-orang munafik. Karena orang munafik tidak mungkin meraih manisnya iman, karena mereka memang bukan orang-orang yang beriman. Tapi bisa saja ada orang yang beriman namun imannya lemah, dia memiliki sifatnya orang-orang munafik meskipun dia bukan seorang munafik. Dan Allah jamaah sekalian tentu lebih pantas kita takuti daripada gangguan dan permusuhan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man aradan nasa bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan jadikan dia bergantung kepada manusia dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Jadi jangan sampai demi mencari keridhaan manusia kita membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah, tercakup dalam makna manisnya iman adalah wa itharu dzalika ala a'radid dunya, lebih mengutamakan ridho Allah daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Sehingga seseorang rela meninggalkan kenikmatan dunia apabila dalam kenikmatan dunia tersebut mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah merasakan manisnya iman. Dan sebaliknya, orang yang belum merasakan manisnya iman, dia lebih mementingkan dunia daripada mengamalkan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak peduli apakah halal atau haram, tetap dia lakukan. Yang penting dia merasakan nikmatnya dunia. Itu adalah pertanda dia belum merasakan manisnya iman. Inilah jemaah sekalian, 3 cakupan makna manisnya iman. Pertanyaannya, bagaimana kita meraih manisnya iman tersebut?
Maka dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal, barang siapa memilikinya, maka dia akan menggapai manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Inilah jemaah sekalian, jalan yang pertama untuk menggapai manisnya iman. Amalannya adalah amalan hati. Kita jadikan di hati kita Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya. Maka di sini jemaah sekalian kita bisa memetik pelajaran, mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Bahkan seluruh amal ibadah kita harus dibangun di atasnya. Sebagaimana kata para ulama, ada 3 rukun ibadah hati yang harus selalu menyertai seluruh amal ibadah kita. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, harus bersama dengan 3 rukun ibadah hati ini. Dan ini adalah rahasia urutan ayat dalam surat yang paling agung yang selalu kita baca dalam sholat kita. Dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka di dalamnya terkandung kewajiban mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jemaah sekalian, Alhamdulillah maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Maka di dalam Alhamdulillah kita pun paham Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik sifat-sifat yang sempurna, yang maha baik, yang maha indah, sehingga Allah yang paling pantas untuk dicintai. Kenapa kita cinta kepada si fulan? Karena dia orangnya baik. Maka Allah yang maha baik, dia yang paling pantas untuk dicintai. Bisa juga kita cinta kepada si fulan karena dia ganteng atau cantik. Maka Allah yang maha indah, dia yang paling pantas untuk dicintai. Dan juga kita ucapkan Alhamdulillah karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dialah yang mencurahkan kepada kita segala kenikmatan. Maka dialah yang paling pantas untuk dicintai. Kenapa kita sangat mencintai kedua orang tua kita? Karena mereka sangat baik kepada kita. Dan Allah yang maha baik kepada kita, sehingga Allah yang paling pantas untuk dicintai. Di dalam Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih, terkandung di dalamnya kewajiban kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi kita mengenal nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan di dalam Malik Yaumiddin terkandung kewajiban kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Raja di hari pembalasan, yang maha mampu membalas semua perbuatan kita. Dan ketika itu tidak ada lagi yang disebut raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mewajibkan kita takut kepada Allah. Setelah itu kita nyatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam tafsir beliau, ay na'buduka bima mada min hadhihi thalath. Maksudnya adalah kami beribadah kepadamu ya Allah
dengan 3 amalan hati yang telah disebutkan pada 3 ayat sebelumnya. Cinta, harap, dan takut. Maka cinta kepada Allah bersama dengan harap dan takut harus menjadi dasar seluruh amal ibadah kita. Cinta kepada Allah yang bernilai ibadah adalah cinta yang disertai dengan pengagungan terhadapnya dan perendahan, penghinaan diri kita di hadapannya dan ketundukan secara mutlak terhadapnya. Maka cinta seperti ini adalah ibadah, sehingga memberikannya kepada selain Allah termasuk syirik. Sebagaimana Allah sebutkan, ini adalah termasuk kesyirikannya orang-orang jahiliyah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka persekutukan dengan Allah. Bagaimana cara mereka mempersekutukan? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti cinta mereka kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, lebih kuat cinta mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrik itu. Namun ulama menjelaskan cinta itu ada 4 macam. Yang kita bahas adalah yang pertama, cinta yang bernilai ibadah. Maka tidak boleh dipersembahkan kecuali untuk Allah semata. Mempersembahkannya kepada selain Allah termasuk syirik besar. Karena ibadah milik khusus Allah. Beribadah kepada selain Allah adalah dosa terbesar. Yang kedua, cinta karena Allah, yaitu kita mencintai seseorang karena keimanan dan ketakwaannya. Ini juga masuk pembahasan kita dalam meraih manisnya keimanan. Yang ketiga, cinta yang bersifat tabiat. Kita cinta kepada teman kita karena dia baik sama kita, maka itu cinta yang bersifat tabiat. Cinta seperti ini hukumnya mubah, namun bisa menjadi cinta yang haram. Inilah yang keempat, cinta yang haram. Kapan cinta itu menjadi haram? Ketika cinta seseorang kepada makhluk membuat dia meninggalkan kewajiban atau menjerumuskan dia kepada yang haram. Misalkan seorang anak cinta kepada orang tuanya, sehingga ketika orang tuanya menyuruh dia berbuat dosa, dia lakukan, maka cintanya menjadi cinta yang haram. Seorang istri sangat cinta kepada suaminya, lalu suaminya menyuruh dia menggunakan jilbab gaul saja, jangan pakai jilbab syar'i, dia pun taat demi cinta kepada suami, maka cintanya menjadi cinta yang haram. Inilah 4 macam cinta. Yang kita bahas adalah yang pertama, cinta yang bernilai ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali untuk Allah semata. Setelah itu, yang harus lebih kita cintai adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Paling tidak karena 2 sebab. Yang pertama, karena beliaulah orang yang paling Allah cintai, sehingga mencintai beliau termasuk cinta karena Allah, maka itu adalah ibadah. Yang kedua, jamaah sekalian, kenapa Nabi SAW harus lebih kita cintai melebihi seluruh manusia, melebihi harta kita? Karena beliau adalah orang yang paling baik kepada kita, orang yang paling besar jasanya kepada kita.
Apa kebaikan beliau kepada kita? Menunjuki jalan kebenaran. Inilah orang yang paling sayang kepada kita, yang paling besar jasanya untuk kita. Sehingga patut kita muliakan para ulama, para guru-guru kita yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Mereka itulah sesungguhnya orang yang paling besar jasanya dalam hidup kita. Karena itulah jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah SAW menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ketika ada seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Nabi SAW tidak menjawab. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan wahyu tentang itu. Sebab Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Maka beliau tidak menjawab. Beliau balik tanya kepada orang tersebut, wa ma a'data laha? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang itu menjawab, la syai'a inni illa anni uhibbullah wa rasulah. Saya enggak punya amalan yang berarti, akan tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW menjawab, anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Maksudnya, kalau kamu benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, kamu akan dibangkitkan bersama beliau. Dan ini juga peringatan bagi kita. Kalau yang kita cinta, na'udzubillah, orang yang kafir kepada Allah, contoh pemain bola yang kafir, kita idolakan dia, kita idolakan klubnya, padahal di situ mayoritas orang-orang kafir. Apalagi tukang maksiat seperti para artis dan musisi. Azan dulu, baik, silakan. Jadi hadis tentang anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan bersama siapa yang engkau cintai, mengingatkan kita untuk tidak mencintai orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Barang siapa mencintai mereka, dia akan dibangkitkan bersama mereka. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah beliau meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, ma farihna bi syai'in farahana min qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabtah. Tidak ada sesuatu yang lebih kami senangi setelah nikmat hidayah Islam, melebihi senangnya kami daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Fa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Maka kata beliau, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mencintai Abu Bakar dan Umar, sehingga aku harap aku akan dibangkitkan bersama mereka meskipun aku tidak sanggup beramal seperti amalan mereka. Inilah jemaah sekalian yang kita harapkan. Meskipun amalan kita sangat jauh dari amalan Rasulullah SAW dan para sahabat, tapi dengan cinta kita kepada mereka, semoga kita dibangkitkan bersama mereka. Namun setiap cinta membutuhkan pembuktian.
cinta tanpa pembuktian adalah cinta yang palsu. Meskipun seseorang mengaku cinta, bahkan di dalam hatinya benar-benar ada cinta, tapi kalau dia nggak bisa buktikan, maka itu bukan cinta yang benar. Oleh karenanya, tidak semua orang yang cinta kepada Allah, lalu Allah pun cinta kepadanya. Harus dia buktikan dulu kejujuran cintanya. Sehingga dalam Al-Quran ada satu ayat yang diistilahkan para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian apa? Ujian kejujuran cinta. Surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi percuma saja ada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya kalau kita tidak membuktikan cinta itu dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang paling Allah cintai. Inilah jemaah sekalian, jalan meraih manisnya iman yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah seseorang mencintai orang lain, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan yang kedua agar kita meraih manisnya iman. Kita harus membangun hubungan saling cinta karena Allah. Apa artinya jemaah sekalian? Kita cinta kepada saudara kita karena Allah, artinya adalah kita mencintainya karena iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita lihat saudara kita semakin kuat imannya, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun harus menguatkan cinta kita kepadanya. Oleh karenanya, kita mencintai para nabi dan rasul, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, dan para ulama ahli sunnah, dan ahlu sunnah secara keseluruhan. Karena itu termasuk keimanan. Itulah yang disebut cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ibadah yang mudah. Ibadah yang mudah. Cukup kita hadirkan di hati kita cinta kepada saudara kita, dapat pahala. Semakin besar cinta kita kepadanya, semakin besar pula pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Dan ini bermakna sebaliknya, memusuhi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa yang sangat besar. Sampai dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan keras, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, orang yang aku cintai, yang beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Baru sekedar dia memusuhi dalam hati, bagaimana lagi kalau dia menzolimi? Na'udzubillah. Membenci, memusuhi dan menzolimi orang-orang beriman dan bertakwa, itu sama dengan mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin hamba itu menang melawan Allah, pasti dia akan hancur. Dan sejarah umat manusia telah membuktikannya, bagaimana Allah menghancurkan musuh-musuh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka cinta kepada orang-orang soleh adalah ibadah. Sebaliknya, membenci orang-orang soleh adalah dosa yang sangat besar. Tetapi mencintai orang soleh, jangan gulu, jangan berlebihan.
Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, tapi dengan cara melampaui batas. Mereka bilang mereka cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun sampai mereka sudah menuhankan beliau. Mereka berdoa kepada beliau. Mereka minta tolong kepada beliau. Mereka meyakini beliau tahu perkara gaib. Bahkan mereka meyakini beliau bisa mengatur alam ini seperti Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang mengaku cinta kepada para wali, tapi dengan cara berlebihan. Contoh, mencari berkah dari tubuh para wali. Padahal jemaah sekalian, tidak ada dalil para sahabat Nabi SAW mencari berkah dari wali Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wali Allah yang paling mulia setelah nabi dan rasul. Maka para sahabat tidak mencari berkah dari bekas-bekas beliau. Tidak pula tabi'in mencari berkah dari bekas-bekasnya Abu Bakar, tidak pula Umar, Utsman, Ali, maupun cucu Nabi SAW Al-Hasan dan Al-Husain. Itu tidak dilakukan oleh sahabat dan tabi'in. Maka mencintai para wali dengan cara mencari berkah dari bekas-bekasnya, dari tubuhnya, itu berlebihan. Kecuali untuk satu orang saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat berebutan bekas-bekas beliau, tapi mereka tidak memperlakukan itu kepada selain Nabi SAW. Dan yang paling parah, termasuk yang paling parah adalah bersikap gulu terhadap kuburan para wali, seperti menjadikannya sebagai tempat ibadah. Mereka anggap kuburan wali itu kuburan keramat, yang kalau kita berdoa di situ atau sholat di situ, maka doa kita lebih mustajab, sholat kita menjadi lebih utama. Padahal Rasulullah SAW memberi peringatan keras. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida." Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia ada dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Karena orang-orang beriman semuanya sudah Allah wafatkan dengan angin yang berhembus dari arah Yaman. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kata Nabi SAW, mereka termasuk makhluk yang paling buruk. Karena perbuatan mereka itu adalah pintu kepada kesyirikan, dan sudah terjadi banyak orang yang kemudian terjerumus dalam syirik. Jadi jangan gulu dalam mencintai para wali. Di sini kita bisa memetik pelajaran jemaah sekalian. Mencintai para wali, mencintai orang soleh itu ibadah. Tapi setan bisa menjadikannya sebagai pintu yang menjerumuskan dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Kenapa bisa terjadi? Karena ibadahnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka apabila kita beribadah sesuai dengan syariat Nabi SAW, itu adalah hidayah dan juga pintu hidayah. Dengannya Allah bukakan untuk kita hidayah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebaliknya, menyelisihi Nabi SAW itu adalah kesesatan dan pintu kepada kesesatan-kesesatan yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan dapat hidayah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu akan tersesat dan akan ditimpa azab yang pedih. Jadi
mencintai para wali dengan cara gulu, tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, maka itu adalah kesesatan yang akan membuka pintu-pintu kesesatan yang lain. Kita masuk yang ketiga, yang terakhir, jalan untuk bisa meraih manisnya keimanan. Kata Nabi SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Hendaklah seseorang itu membenci perbuatan kekafiran setelah Allah berikan hidayah dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia benci apabila dirinya dilempar ke dalam api. Maksud hadis ini jemaah sekalian adalah kita harus benci sebenci-bencinya terhadap perbuatan dosa kekafiran. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, hatta an yulqa finnar ahabba ilaihi min an yauda ilal kufri. Seseorang itu tidak akan merasakan manisnya iman sampai dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada melakukan perbuatan dosa kekafiran. Jadi maksudnya kita harus marah, benci terhadap perbuatan dosa yang paling Allah benci, yaitu perbuatan dosa kekafiran. Dan semua kesyirikan adalah kekafiran, tapi tidak semua kekafiran itu syirik. Kekafiran lebih luas daripada syirik. Dosa syirik menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah adalah kekufuran. Namun kekufuran lebih luas. Contoh kekufuran tapi bukan syirik, seperti membenci satu ajaran syariat, maka itu adalah kufur, pembatal keislaman, meskipun orangnya tidak menyembah kepada selain Allah. Atau menolak, mendustakan, tidak mengakui satu ajaran syariat. Misalkan dia mengatakan jilbab itu cuma budaya Arab, bukan syariat. Haji itu cuma tradisi warisan jahiliyah, bukan ajaran Islam. Maka dia murtad, keluar dari Islam berdasarkan ijma' ulama. Atau dia mengatakan, saya akui hukum waris dalam Islam, tapi penerapannya di masa sekarang sudah nggak relevan, nggak cocok lagi kalau wanita cuma dapat separuh bagian laki-laki. Ulama Islam sepakat dia murtad, keluar dari Islam. Begitu pula orang yang mengolok-olok, menghina, merendahkan, atau sekedar menjadikan bahan candaan satu ajaran Islam, atau satu nama Allah, atau satu hadis Nabi SAW. Meskipun dia tidak berbuat syirik, perbuatannya setara dengan syirik, dia menjadi kafir, keluar dari Islam. Maka jemaah sekalian, dosa-dosa ini semuanya harus kita pelajari, harus kita ketahui, untuk kemudian kita benci. Dan ini ibadah, dan juga ibadah yang mudah. Cukup kita hadirkan di hati kita kebencian terhadapnya, hati kita sedang ibadah. Dan sebaliknya, kalau seseorang mencintainya atau membenarkannya, maka itu adalah dosa terbesar, itu adalah kekufuran. Misalkan seorang mengatakan, nggak salah kok menyembah Yesus, maka ulama 4 madhab sepakat dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Atau dia mengatakan, saya senang terhadap orang-orang yang menyembah berhala, maka ulama Islam sepakat dia kafir, murtad, keluar dari Islam, karena ucapannya mengandung pembenaran terhadap penyembahan kepada selain Allah. Itu berarti menafikan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah maknanya adalah
la ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi perbuatan ini semuanya harus kita benci sebenci-bencinya. Sebagaimana kita nggak suka kalau diri kita dilempar ke dalam api. Bahkan dilempar ke dalam api pun harus lebih kita sukai daripada melakukan dosa kekafiran. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana dengan pelakunya? Apakah harus dibenci juga? Atau perbuatannya aja kita benci? Jawabannya, pelakunya juga harus kita benci. Itu perintah syariat dan itu sesuai dengan akal sehat. Nggak masuk akal kalau kita cuma benci perbuatannya, pelakunya nggak kita benci. Itu sama dengan kita mengatakan, kita benci korupsi, tapi para koruptor biarkan saja, nggak usah ditangkap. Itu kan nggak masuk akal. Dan hari ini orang-orang pun sangat benci kepada koruptor. Bahkan mereka mau kalau bisa koruptor itu dihukum mati saja. Karena saking bencinya mereka kepada koruptor. Itu masuk akal. Karena perbuatannya buruk, orangnya patut dibenci. Kalau kita benci perbuatannya, orangnya juga kita harus benci. Tapi ingat, kebencian itu mesti ada takarannya. Apabila dia pelaku dosa kekafiran, nggak punya keimanan sama sekali berarti, maka kebencian kita kepadanya pun harus sempurna, nggak boleh ada cinta sedikit pun. Tapi jika perbuatan dosanya bukan kekafiran, contoh korupsi, pantas kita membenci para koruptor. Namun ingat, perbuatan dosa korupsi itu bukan kekafiran, sehingga tidak membatalkan Islamnya. Kalau begitu dia masih muslim, maka dia masih punya hak untuk dicintai. Kita cinta kepadanya di satu sisi karena dia masih muslim, masih punya iman. Terkadang juga dia mungkin masih sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kita benci kepadanya sesuai dengan kadar dosanya. Inilah cinta dan benci yang adil. Tapi hari ini seakan-akan koruptor itu yang paling pantas dibenci, melebihi orang-orang kafir. Adapun secara syariat itu sudah jelas. Allah kabarkan dalam Al-Quran kewajiban membenci orang kafir, dan Allah sebut perbuatan itu sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik dari seluruh nabi dan rasul. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagimu uswatun hasanah, teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Maksud orang-orang yang bersama beliau, kata para ulama ahli tafsir, adalah seluruh nabi dan rasul yang lain. Mereka telah memberikan kepada kita uswatun hasanah, teladan yang baik. Apa teladan yang baik itu? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Lihat, bukan hanya berlepas diri dari perbuatan mereka, tapi dari orangnya juga. Kafarna bikum, kami mengingkari perbuatan kalian. Artinya perbuatan kalian salah, kalian harus bertobat, masuk Islam. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dan kalian kebencian, permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Dan sebaliknya, Allah mengabarkan kepada kita sikap mencintai orang kafir, loyal kepada mereka, memuliakan mereka, adalah sifatnya orang-orang munafik. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman. Menjadikan orang kafir sebagai wali artinya mencintai mereka,
menjadikan mereka teman dekat, menjadikan mereka orang kepercayaan, mengangkat mereka menjadi pejabat, atau memilih mereka menjadi pemimpin. Itu berarti menjadikan mereka sebagai wali. Maka Allah mengatakan itu adalah sifat orang-orang munafik. Tapi ingat jemaah sekalian, membenci orang kafir tidak sama dengan menzolimi orang kafir. Menzolimi orang kafir terlarang di dalam syariat. Membenci orang kafir diperintahkan oleh syariat. Karena mereka memang pantas dibenci. Sebab Allah membenci mereka. Kita pun harusnya membenci mereka. Tapi bersamaan dengan itu, kita dilarang menzolimi mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak adil kepada mereka atau berlaku zolim kepada mereka. Berlaku adillah, jangan zolim. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dari suruh berhenti nih. Gimana? Hadiah kuis. Sekarang aja ya. Baik.